terakhir, di media sosial tersebar sebuah video ricuh dua wanita yang sedang berada di kereta komuter lain. Ternyata hal ini terjadi lantaran mereka memperebutkan tempat duduk di gerbong khusus wanita. Terkadang, karena merasa berada di gerbong khusus wanita, justru membuat mereka menjadi tidak toleransi dan sama-sama merasa berhak mendapatkan tempat duduk. Tidak hanya yang terjadi di kereta Indonesia, ternyata banyak juga loh aksi konyol wanita yang terekam oleh kamera. Seperti apa ya? Berikut kami rangkum 7 aksi konyol wanita versi on the spot. Biasanya Anda lakukan saat melakukan perjalanan jauh hingga belasan jam dalam pesawat, tidur, atau mendengarkan musik. Lalu pernahkah Anda terpikir untuk melakukan hal seperti yang dilakukan? Setiap pasangan pasti tak ingin hubungan asmaranya harus kandas di tengah jalan. Hal ini pula yang terjadi pada seorang wanita di Hong Kong. Merasa tidak terima diputuskan oleh kekasihnya, apalagi diakhiri jalinan cintanya hanya melalui SMS, wanita ini memilih berbaring di pinggir jalan Tsim Sha Tsui dan berteriak-teriak. Tak pelak, aksi konyolnya ini menjadi pusat perhatian para pengguna jalan. Sampai-sampai ada beberapa orang yang menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Baru sebentar tenang, wanita ini kembali mengamuk hingga melakukan aksi akrobatik. Merasa mengganggu ruang publik, tak lama kemudian pihak kepolisian dan para medis datang menghampiri sang wanita yang sedang patah hati ini. Masih tidak dapat ditenangkan, mereka membawanya menggunakan tandu. Bagi sebagian orang, dipijat merupakan hal yang paling disenangi karena dapat membuat rileks otot-otot yang tegang setelah beraktivitas seharian. Namun bagaimana kalau sensitif dengan rasa geli ya? Hal inilah yang terjadi pada wanita berikut. Terlihat ya tak tahan geli dengan efek getar kursi pijat. Beberapa kali ia juga hampir jatuh karena tak kuat menahannya. Sontak, orang-orang di sekitarnya ikut tertawa terbahak-bahak melihat aksi konyol wanita ini. Bersama bedak dan pensil alis, lipstik merupakan salah satu kosmetik andalan para wanita. Dengan menggunakan lipstik, bibir wanita menjadi terlihat lebih merona dan tidak pucat. Namun ternyata ada juga loh wanita yang terlalu takut tanpa lipstik. Seperti aksi konyol wanita-wanita berikut. Dengan sumpit di tangan kanan, wanita ini memegang lipstik di tangan kirinya. Konyolnya, ia selalu menggunakan lipstik usai ia menyuap makanannya. Setiap menyuapkan 1 sendok makanan, ia akan langsung mengoleskan lipstik ke bibirnya. Kebayang dong bagaimana tebalnya lipstik di bibir saat ia selesai makan dengan puluhan kali suapan. Aksi konyol wanita berikutnya terjadi di restoran cepat saji di Basildon, Inggris. Maksud hati bercanda dengan menaiki kursi makan anak-anak, wanita ini malah terjebak.
Melihat hal itu, teman-teman sang wanita histeris. Dua di antaranya berusaha untuk membantu mengeluarkannya dari kursi makan anak-anak meskipun gagal. Beberapa pengunjung lainnya bahkan meminta dipanggilkan ambulans atau pemadam kebakaran untuk membebaskan wanita konyol ini. Sudah biasa kok masih mencoba duduk di kursi makan anak-anak sih, Mbak. Terjebak deh akhirnya. Ada-ada saja ya. Di era digital sekarang ini, menunggu selama perjalanan di angkutan umum memang paling asyik dengan bermain gadget. Namun jangan terlalu asyik seperti wanita asal Cina ini ya. Dalam video terlihat wanita yang sedang berada di komuter ini menggoyangkan kaki, badan, dan tangannya seperti mengikuti gerakan tarian yang ditonton di ponselnya. Aksi konyolnya ini kemudian menarik perhatian penumpang lainnya, dan dalam sekejap aksinya ini menjadi viral. I'll be in the sky. Kekonyolan wanita selanjutnya terjadi di Taiwan. Karena parkir sembarangan, petugas lalu lintas menderek sebuah mobil sedan berwarna putih. Lucunya, seorang anak kecil, wanita ini tak terima mobilnya diambil dan nekat menempel di bagian belakang mobil selama perjalanan. Banyak pengguna jalan yang melihat dan meminta untuk wanita ini untuk mengakhiri aksi konyolnya karena dianggap sangat membahayakan. Namun nampaknya ia tak mendengarkannya karena wanita ini masih saja tak rela melepas mobil kesayangannya dibawa pergi oleh petugas. Dan pemirsa, itulah 7 aksi konyol wanita versi On The Spot. Misteri kematian mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Singapura sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Tak berbeda jauh, kasus mahasiswa UI yang tewas di kampus juga masih menyisakan tanda tanya. Sesaat lagi, kami akan kembali dengan informasi misteri kematian orang-orang jenius. Jadi, tetap di On The Spot. Kematian memang rahasia Tuhan. Sepintar atau sejenius apapun seseorang, jika sudah waktunya ajal datang menjemput, tentu saja tidak bisa dihindari. Tapi yang menjadi persoalan dari kematian orang pintar dan jenius ini adalah bagaimana orang tersebut meninggal. Jika banyak kejanggalan, tentu saja akan banyak spekulasi tentang kematiannya. Pemirsa, inilah misteri kematian orang-orang jenius versi On The Spot. Belum lama ini, publik dikejutkan dengan kematian seorang dosen muda Institut Teknologi Bandung, Suryo Utomo. Pria berusia 30 tahun ini awalnya dinyatakan menghilang usai mengantar ibunya menggunakan mobil ke Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung pada 10 Mei 2017. Jejak Suryo sempat terlacak saat mobil yang dikendarainya ditemukan di Kabupaten Cianjur keesokan harinya. Namun anehnya, Suryo tak ada di dalam mobil tersebut. Berbagai spekulasi muncul, hingga akhirnya jenazah pria beranak satu ini ditemukan di Waduk Cirata, Cianjur, 13 Mei 2017. Pada awal ditemukannya, jenazah korban banyak kabar simpang siur terkait sebab kematiannya. Namun dari hasil otopsi oleh pihak kepolisian, Suryo Utomo dinyatakan meninggal akibat bunuh diri. Indikasi bunuh diri itu terlihat dari adanya luka sayatan di lengan, luka benturan di kepala, dan beberapa tulang patah karena benturan. Polisi juga menemukan luka bakar di bagian kaki Suryo dan bau bensin masih tercium di tubuh korban.
Dari temuan polisi, korban dinilai mengalami depresi hingga memutuskan bunuh diri atau karena halusinasi akibat skizofrenia. Meskipun begitu, hingga saat ini penyebab pasti kematian Suryo masih terus diselidiki. Sudah 2 tahun lebih misteri kematian Aksaina Ahad Dori atau biasa dipanggil Aceh belum bisa diungkap. Mahasiswa Universitas Indonesia ini ditemukan tak bernyawa pada 26 Maret 2015 lalu saat jasadnya mengambang di Danau Kenanga yang terletak di kampus tempatnya mengenyam pendidikan. Saat itu mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini diduga bunuh diri karena di dalam tas yang dipakainya ada batu-batu yang beratnya mencapai 14 kg. Kecurigaan pun bertambah setelah ditemukan sepucuk surat yang berisi dia akan pergi jauh. Namun kecurigaan ini terbantahkan saat tulisan di surat tersebut dicocokkan dengan goresan tangan Aksaina selama hidupnya, di mana hasilnya ternyata sangat berbeda. Kepolisian kemudian menyelidiki misteri di balik kematian Aksaina, tetapi sampai saat ini belum ada titik